Yang terhormat Bapak Dr. Suyana, SPD MM, sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Yanti Rianti sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Sujanto SKM UKM, dan yang saya hormati juga Bapak mentor lainnya, teman-teman PKP Angkatan 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama sehingga dapat menghadiri kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sampai dengan akhir zaman nantinya. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya cukup bangga bisa hadir dan berdiri di depan orang-orang hebat yang mana menjadi panutan saya sendiri. Orang tua saya pernah berbicara pada saya sendiri bahwa kerjakan dulu apa yang kamu bisa, nanti biar Allah yang menyelesaikan akhirnya. Usahakan dulu yang terbaik, selalu bersyukur, jangan pernah takabur. Perkenalkan, nama saya Handra Dedali. Saya dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya menjelaskan terkait dengan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2024. Yang mana judul dalam LAP saya saat ini adalah efektivitas pelaporan SPJ, kegiatan dan keuangan melalui kegiatan digitalisasi cloud computing di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Sebelum kita beranjak ke implementasi, izinkan saya menjelaskan terkait sedikit dengan tupoksi yang ada di Dispora. Di sini kita memiliki tugas di mana melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan pemuda dan olahraga. Adapun fungsinya ada 7 fungsi Pak. Dan kaitan dengan RAP saat ini yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang. Dan untuk KPS sendiri tugasnya itu melaksanakan sebagian fungsi sekretariatan di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi. Dan fungsinya yang berkaitan dengan RAP yaitu penyusunan laporan keuangan dinas dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, pelaporan hasil pelaksanaan tugas lainnya. Nah, yang mana fungsi di sini ada 21 fungsi yang ada di KPE, dan kita masuk ke dalam implementasi dalam LAP ini. Permasalahannya itu pertama kurang disiplinnya pegawai dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Belum adanya media dalam laporan SPJ, baik itu program kegiatan maupun keuangan, dan belum adanya SOP penyampaian laporan pelaksanaan tugas terkait dengan laporan kegiatan dan lambatnya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan. Dan inovasi ini kita membuat sebuah media penyampaian laporan SPJ, program kegiatan dan keuangan secara digital melalui cloud computing. Yang mana tujuannya yaitu penyusunan dokumen SPJ melalui digitalisasi, peningkatan tata kelola, penyimpanan arsip dokumen SPJ, dan menyediakan media virtual sebagai media penyimpanan arsip SPJ tersebut. Manfaatnya memberikan salah satu bentuk solusi dalam percepatan penyampaian laporan SPJ program kegiatan keuangan di setiap bidangnya. Dan inovasi cloud computing ini Bapak Ibu yang saya hormati merupakan suatu konsep komputerisasi atau komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing kita bisa melakukan pekerjaan layak menggunakan komputer seperti penyimpanan, mengakses dan mengolah data. Kelebihannya yaitu kita otomatis bisa menghemat biaya, dan juga kita skalabilitas mudah mengaksesnya, dan terbarukan memungkinkan kolaborasi dari manapun serta backup data lebih mudah. Adapun tantangannya ya salah satunya hubungan internet harus selalu terhubung, terus kesalahan saat downtime dan ancaman keamanan data serta kesulitan migrasi data. Nah di sini tahapan kegiatan selama aksi perubahan yang saya lakukan. Pertama, kita melakukan konsultasi, mentoring
terhadap pimpinan, yaitu Bapak Kepala Dinas, aksi perubahan yang akan kita laksanakan atau kita implementasikan di dinas. Ini fotonya Bapak Ibu. Dan kita melakukan pembentukan tim efektif, di mana tim efektif ini terbagi atas dua, Pokja 1 dan Pokja 2. Pokja 1 itu mereka melaksanakan sisi administrasi, sedangkan Pokja 2 dari sisi implementasi atau di sistem programnya. Dan di sini alhamdulillah saya dibantu oleh mentor saya, Ibu Yanti selaku sekdis, di mana di sini saya sebagai tim leader. Dan tadi saya sampaikan bahwa Pokja 1 di bidang administrasi dan Pokja 2 di bidang operasional. Nah, tahapan kegiatan kedua, kami mencoba untuk berkoordinasi dengan stakeholder eksternal, di mana kami berkoordinasi dengan bagian hukum terkait dengan penyusunan SK, tim kerja efektif. Dan kita membuat rancangan terkait dengan sistem SPJ itu sendiri, di mana kita juga berkoordinasi dengan sekretaris inspektorat karena masukan-masukan terkait dengan pelaporan SPJ. Dan juga kita berkoordinasi dengan tim ahli IT terkait dengan pembuatan dari aplikasi itu sendiri, yang mana kemarin kami juga berkomunikasi dengan Diskominfo, bahwasanya Diskominfo hanya bisa disiapkan terkait dengan domain, sedangkan untuk codingan dari aplikasi sendiri itu kita memakai tenaga pihak ketiga. Nah, di sini kita dalam pembuatan SOP juga meminta bantuan kepada bidang organisasi, dan juga kita membuat SK terkait dengan operator digitalisasi. Di sini di Coba Media kita mencoba komunikasi dengan Kominfo dan tim ahli, dan kita melakukan sosialisasi ke internal, yang mana dihadiri oleh para kabin dan support. Nah, ini alur mekanismenya Bapak Ibu yang saya hormati. Alur mekanisme penyusunan dokumen pertanggungjawaban SPJ sendiri, itu dokumen SPJ diserahkan oleh PPTK kepada verifikator. Di saat verifikator melakukan pengecekan, ada hal yang kurang, baik itu secara eviden dan lain sebagainya, itu bahkan dikembalikan lagi apabila ada kekurangan. Apabila sudah lengkap, itu bisa dilanjutkan ke bendahara pengeluaran untuk disesuaikan laporan keuangannya dengan pembelanjaannya dan juga bentuk evidennya. Nah, setelah dari bendahara itu disampaikan kepada PPK SKPD untuk verifikasi terkait dengan kelengkapan SPJ, dan dilanjutkan ke PA sebagai penanggung jawab anggaran atau kepala dinas. Dan berikut kita coba tampilkan video terkait dengan panduan pelaporan SPJ melalui Bapak Putih, Bapak. Nah, di sini ada tampilan terkait username dan password. Ya, di sini ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, ya, dan juga sekretariatan. Di sini kita coba masuk ke contoh bidang 2, bidang olahraga. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Di sini ada tanda kegiatan, ada marketing. Dan di sini di form pencarian kita coba cek terkait program event di sub kegiatan event olahraga, kabupaten kota, sini bukan kulit pilih. Di sini sudah ada nomenklaturnya, nomenklaturnya dan kegiatannya, yaitu ada di dalam olahraga, diskusi kegiatannya, penelitian objek materi karya tersimpan di sini, maka akan muncul tampilannya itu ada nomor ini, member kinerja dan kegiatan dan deskripsi. Nah, apabila kita menambahkan podcast, nanti ada pilihan, ada kwitansi dan SPPD. Ini kita tinggal isi untuk kwitansi, dan kita coba pilih kwitansi di sini. Untuk kwitansi kita coba melakukan nominalnya, misalkan kita melakukan pembelanjaan terkait dengan pembelian air minum dengan nominal misalkan 100.000, saya habiskan bayaran Oke, itu sedikit Pak. Jadi setelah sistem kita buat, nanti dari
seperti yang saya sampaikan tadi, alur penyampaian SPJ-nya dari verifikator nanti disampaikan ke bendahara untuk dilihat proses pembelanjaannya dan dilanjutkan ke Pusekdis sebagai PPTK SKPD yang mana nanti memverifikasi juga dan melanjutkan ke kepala dinas. Jadi kepala dinas di sini sebagai penentu dalam artian bahwa SPJ tersebut diterima dan disampaikan ke nanti pihak pemeriksa. Yang mana inti dari pembuatan sistem ini adalah backup data dari file atau SPJ yang sifatnya hard copy, karena bagaimanapun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan SPJ yang kita simpan di lemari, apakah itu kena rayap dan lain sebagainya. Makanya kita membuat sistem backup data ini terkait dengan pelaporan SPJ, sehingga di saat ada pemeriksaan dari inspektorat ataupun BPK itu kita bisa melihat dan mengambil, mengaksesnya lewat internet dan menyampaikan kepada pihak pemeriksaan tersebut. Dan ini tahapan kegiatan, ya, kita melaksanakan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan tadi yang kita sampaikan, sosialisasi, kita melakukan evaluasi dan melaksanakan monitoring atau monet dengan masing-masing kepala bidang budayaan, pemuda, dan olahraga. Dan juga kami dengan Bu Sekdis telah berkomitmen untuk melanjutkan rencana aksi ini ke depannya. Nah, ini tahapan kegiatan terkait dengan bimbingan dengan coach dan juga mentoring dengan Bu Sekdis. Dan jejaring kolaborasi seperti saya sampaikan tadi terkait dengan stakeholder internal itu ada kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang budaya, kepala bidang pemuda, dan kepala bidang olahraga, serta bendahara, pengeluaran, dan bendahara pembantu dan operator. Nah, adapun pemanfaatan stakeholdernya di sini ada latens, promotor, dan apatik, dan defenders, di mana promotor sini yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi yaitu Pak Kepala Dinas dan Ibu Sekdis, dan latensnya pengaruh tinggi kepentingan rendah para kabit budaya, pemuda, dan olahraga, sedangkan defendernya bendahara pengeluaran pembantu dan operator sistem, serta pengaruh rendah kepentingan rendah itu tim efektif. Yang berikut efisiensi sumber daya organisasinya Bapak Ibu. Dengan kenapa kita membuat sistem ini, kita bisa melakukan penghematan atau efisiensi terkait dengan anggaran, di mana yang awalnya kita memerlukan 2 sampai dengan 3 rim terkait dengan printer, tinta untuk hard copy-nya dengan total jumlah nilai 180.000, dan belum itu terjadi kesalahan terkait dengan tulisan dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan banyak biaya. Dan di Dispora sendiri itu terkait dengan kegiatan itu ada 9 program, 21 kegiatan, dan 47 subkegiatan. Jadi kebayang kalau kita nge-print semua terkait dengan laporan. Dan untuk pengurangan biaya dari sistem yang dibuat, kita menghemat pengeluaran kertas dan tinta printer kurang lebih bisa mencapai 70%. Dan untuk melanjutkan aksi perubahan, alhamdulillah kita sangat didukung terutama oleh mentor saya sendiri, Bu Sekdis, terkait dengan keberlanjutan program atau sistem ini dalam rangka mendukung keberlanjutan, yaitu dengan cara melakukan aksi perubahan baik itu jangka pendek maupun jangka menengah, dan akan dilanjutkan bila terjadi suatu saat ada permutasi pegawai, ini akan terus dilaksanakan, dan juga dilaksanakan peningkatan tata kelola administrasi dan memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada teman-teman yang ada di bidang. Terus mengusulkan alokasi anggaran untuk peningkatan tata kelola administrasi keuangan melalui digitalisasi SPJ ini di tahun anggaran 2025 nantinya, melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan pihak eksternal, Diskominfo, Inspektorat, Bapelitbangda, dan stakeholder lainnya. Nah, ini strategi komunikasi di mana kita di internal dan pihak eksternal serta sosialisasi seperti gambar yang ada di depan, dan juga dengan pihak stakeholder eksternal, baik itu dengan bagian hukum, bagian organisasi, Diskominfo, dan Inspektorat. Mohon izin Bapak Ibu, di akhir pemaparan saya mungkin ada kesimpulan di mana masalah yang terjadi kondisi saat ini, yaitu belum adanya media penyampaian laporan SPJ, program kegiatan keuangan secara digital. Makanya kami membuat sebuah gagasan inovasi di mana di sini efektivitas SPJ kegiatan dan keuangan melalui digitalisasi cloud computing di Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sukabumi. Keluaran ataupun outputnya yaitu tiap-tiap tahapan utama aksi perubahan adalah terbentuknya tim kerja
tersedianya sistem pelaporan SPJ melalui digitalisasi cloud computing, tersusunnya SOP dan terbentuknya tim operator SPJ, serta terlaksananya sosialisasi dan efektivitas pelaporan SPJ, kegiatan keuangan telah berhasil mengubah cara kerja bidang teknis yang tadinya sesuai aturan itu adalah 14 hari setelah kegiatan harus melakukan pelaporan, yang pada kenyataannya di lapangan dan tidak hanya di Sukura, banyak dinas lain juga, bahkan kecamatan juga itu sampai berbulan-bulan baru melaporkan SPJ, sehingga seperti yang kita ketahui bersama kemarin sempat ada penundaan dari sisi pencairan GU dan lain sebagainya, karena di kita itu ada sistem terintegrasi langsung ke Kemendagri dengan sistem SIPD. Oleh sebab itu pelaporan harus sesuai dan tepat waktu, kalau enggak tidak akan terganggu dari segi keuangan atau penganggaran kegiatan. Dan optimalisasi proses pelaporan, digitalisasi mempermudah atasan dalam mengontrol laporan yang sudah dilakukan di setiap bidangnya. Hal ini berdampak pada peningkatan realisasi anggaran dan peningkatan pemanfaatan kinerja SPJ. Digital ini dapat dilakukan pemantauan kerja bidang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dan saran pada tahun 2025 ini perlu adanya alokasi dana dari DPA Dinas Kebudayaan dan Olahraga terkait dengan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang. Yang keduanya perlu melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama dengan Diskominfosan, Bapelitbangda, Inspektorat dan perangkat daerah lainnya berkala dan berkelanjutan. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.